Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema doa minta balik dengan mantan, ya. Nah, jadi ya, doa itu amat sangat penting. Laisa sayun akrama alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Apalagi ini kan hati manusia, hatinya mantan. Tidak bisa kita paksa-paksa. Maka ketika kita ingin dari marah jadi tidak marah, dari sudah tidak cinta jadi cinta lagi, dari tidak mau balik jadi mau, maka itu kenapa pentingnya kita berdoa. Kalau fisik masih bisa disentuh, ya, tapi yang namanya hati yang bisa menyentuhnya adalah doa, ya, termasuk pikiran. Pikiran masih kita bisa usahakan membuat orang tertarik dengan kita. Kita tampil setampan mungkin, secantik mungkin, difoto, diposting di media sosial, banyak tuh orang yang tertarik. Matanya melihat, pikirannya mengolah informasi itu dan tertarik. Tapi apakah serta-merta karena foto yang ganteng, yang cantik itu akan membuat orang jatuh cinta? Belum tentu. Karena hati, nah itu kembali kepada kehendak Allah. Nah, itu kenapa pentingnya kita berdoa. Termasuk ketika kita mau minta balik dengan mantan. Jangan kosongan ya. Kosongan itu artinya ya kita berangkat ketemu, ngobrol, ujung-ujungnya mantan tetap saja akan menolak. Nah, di situ kita butuh berdoa, mengisi diri kita dengan doa agar apa yang menjadi keinginan atau hajat kita ini mantan penuhi. Nah, jadi ya, sebelum kita ketemu mantan, kan tentu kita masih punya peluang untuk ketemu dengan mantan. Gagal menikah nih, artinya belum menikah, baru calon suami ataupun calon istri. Masih bisa tuh mengusahakan untuk ketemu dengan mantan, ya. Apalagi kalau sudah menikah, ada anak-anak di situ. Itu peluangnya untuk bisa ketemu, untuk bisa bicara dengan mantan terbuka lebar, ya. Apalagi masa-masa kenaikan kelas, ya, mau bayar sekolah lagi, misal kalau sekolahnya di swasta, lulusan sekolah dari SD mau masuk SMP, dari SMP mau masuk SMA, dari SMA apalagi mau masuk kuliah. Nah, itu suami istri meskipun sudah berpisah, bercerai, tetap butuh berkomunikasi. Nah, di situ ada kesempatan untuk meminta balik bersama dengan mantan. Kenapa banyak orang tertolak? Karena tergesa-gesa. Ya, jadi mantannya ini sedang marah-marahnya, sedang benci-bencinya. Kalau orang sedang marah-marahnya dan benci-bencinya, dia sedang berada pada puncak emosinya. Kalau orang sedang berada pada puncak emosinya, biasanya akalnya tertutup. Ya, yang ada cuman mengikuti hawa nafsunya saja. Marah, bertengkar, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, biasanya seperti itu. Nah, ketika kita tergesa-gesa,
ngajak balik, ngajak ketemu ketika mantan sedang berada pada puncak emosinya, ya hasilnya mungkin sudah kita rasakan. Mantan nolaknya kasar banget, keras banget, ya, pakai ngusir kita segala, dan seterusnya, ya. Nah, jadi kita tergesa-gesa. Terus yang kedua tuh, ada fase di mana mantan itu masih dikelilingi oleh para supporternya. Kalau kita tergesa-gesa masuk, ya sama saja, tetap saja ditolak. Siapa supporter mantan, misal, untuk bercerai dengan kita? Saudara-saudaranya, ya, kakak-kakaknya, atau orang tuanya, ya, maminya, dan seterusnya, sahabat-sahabatnya. Kalau perceraian atau perpisahan itu baru terjadi, nah itu supporternya masih rame itu, masih kuat-kuatnya itu, ya, ngompori mantan agar jangan pernah kembali kepada kita. Kita masuk di situ, jangankan minta balik, bahkan mungkin ketemu pun kita sudah diusir duluan. Nah, jadi kita juga perlu bersabar, ya, menunggu timing ketika supporternya ini bubar. Kan mereka punya kesibukan masing-masing juga tuh, punya keluarganya masing-masing, kan tidak mungkin juga selamanya terus menemani mantan. Ya, ada masa di mana nanti kehidupan mantan akan dibiarkan untuk normal kembali, menjalani segala sesuatunya sendiri, supporternya sudah kembali, ya, ke rumahnya masing-masing. Nah, di situ tuh waktunya untuk bicara. Jadi kalau mantan pun misal orangnya tidak terlalu emosional, dengan banyaknya supporter ini ya jadi emosi juga dia. Ya, nah karena itu dua hal ini perlu sekali diperhatikan, ya. Jangan tergesa-gesa. Karena kalau kita memaksakan diri harus serba cepat, harus sesegera mungkin, ya hasilnya jadi sia-sia. Jadi kita lihat dulu, ya, timing di mana emosi mantan mulai mereda. Ya, jadi misal tadi, ya, kalau di situ ada anak-anak, misal yang bercerai ini suami istri, berpisah ini suami istri. Awal mungkin diblokir tuh, WhatsApp kita, nomor telepon kita, mau ketemu anak-anak pun cuman bisa nemui mereka di sekolahan, misal gitu. Ya, ketika emosinya mulai reda, supporternya sudah kembali ke rumahnya masing-masing, apalagi anak-anak tadi memasuki fase pergantian, ya, naik kelas, lulus sekolah, dan seterusnya. Apalagi anaknya juga banyak, ya, misal 3 orang. Kan kalau dia openi sendiri, repot. Nah, maka dia butuh bantuan suaminya, misal gitu kan. Nah, di situ mulai kelihatan tuh kalau emosinya mulai reda, mulai buka tutup media sosial, ya. Dia buka media sosial, ya, "Mas, ini gimana nih? Anak-anak mau terima rapot." Nggak mungkin kan, misal hari terima rapotnya bareng, dia sendiri harus ke 3 sekolahan, gantian. Nah, itu sudah tanda-tanda tuh bahwa kemarahannya sudah mulai reda, supporternya sudah mulai menjauh. Maka disinilah timing bagi kita untuk bicara dengan mantan. Nah, sekarang apa yang harus dipersiapkan dan apa doanya, kan gitu. Tapi sebelum kita bahas lagi, jangan lupa, ya, insya Allah yang masih pengen balik dengan mantannya, hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 kita ada webinar, ya. Temanya sudah berdoa berbulan-bulan, mungkin banyak nih yang sudah merasakan, tetapi belum ada juga tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul, ya. Nanti informasi dan pendaftarannya bisa chatting WhatsApp di nomor official kita yang ada di bawah ini, ya. Nanti
Kalau live streaming kan yang bisa ngomong cuman saya sendiri itu. Nah, nanti kalau webinar kan teman-teman yang mau curhat juga bisa di situ ya. Oke, jadi sekarang apa yang perlu kita persiapkan? Jadi ya, setiap hari kirimi mantan dengan doa. Ya, misal sempatkan setiap selesai mengerjakan sholat fardu, mengirimkan surat Al-Fatihah ke hati mantan. Ya, agar tenang kembali, agar emosinya bisa reda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, doa ini kita satukan dulu dengan diri kita, agar jangan sampai nanti ketika bicara dengan mantan, kita blank, lupa. Kan banyak orang begitu. Jangankan berdoa, misal pakai bahasa Arab, sudah dipersiapkan tuh, mau ngomong A, B, C, D, E, dan seterusnya, F, G, H, I, J, gitu, banyak yang mau dibicarakan, begitu ketemu dengan mantan blank, lupa semua. Nah, maka doanya harus sering-sering kita ulangi agar doa ini betul-betul kita hafal dan menyatu dengan diri kita. Ya, kalau sudah menyatu dengan diri kita, ada tanda mantan mau ketemu dengan kita, maka sebelum dia bicara atau sebelum kita yang menginginkan atau minta balik, nah, kalau bisa sebelum mantan bicara ya, baru ketemu tuh kita baca dulu doanya dalam hati agar dia tidak emosi dan kita tidak emosi. Ya. Kemudian sebelum kita minta tuh untuk balik, baca lagi doanya di dalam hati. Ya. Nah, dan biarkan mantan bicara dulu dan kita berdoa dalam hati sambil mendengarkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berbicara yang baik-baik. Jika tidak bisa, maka diam lebih baik. Nah, maka dengarkan. Ya, selama dia bicara, kita sambil berdoa. Ya, doanya terdapat dalam surat Toha ayat 25 sampai 28. Doa Nabi Musa alaihi salam. Rabbis rohli sodri. Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wayasirli amri. Dan mudahkanlah semua urusanku, seluruh urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Dan hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku. Nah, itu doanya. Nah, kalau kita sudah mantap begitu, mantan sudah banyak bicara, nah, kita minta dia untuk balik bersama dengan diawali membaca doa ini terlebih dahulu ya. Kalau biasanya kita minta kepada mantan kosongan, tidak pakai doa. Nah, sekarang kita pakai doa ini, doa Nabi Musa alaihi salam ya. Nanti bisa dibaca doanya di dalam surat Toha ayat 25 sampai 28. Insya Allah keajaiban akan terjadi. Ya, amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.